Informasi yang kami terima memang ada 3 korban yang terkena dampak erupsi Sinabung secara langsung. Baru kali ini setelah 4 bulan erupsi, baru kali ini terdapat korban secara langsung yang terkena awan panas. Dan saya akan langsung bertanya kepada Pak Asren Nasution selaku Kepala BNPB dari Sumatera Utara. Pak Asren, siapa saja korbannya? Ya, korban sambaran awan panas hari ini itu berjumlah 3 orang, yakni pertama Sehat Sembiring berusia 48 tahun, kemudian putranya Surya Sembiring berusia 21 tahun, dan Doni Sembiring berusia lebih kurang 65 tahun. Saat ini mereka sedang dirawat di Rumah Sakit Afarina Kabanjahe, dan saya bersama mantan Komandan Kodim 0205 Tanah Karo bersama Dandim dan jajaran pemerintah Kabupaten Karo bersama unsur Polres Karo sudah langsung melihat kondisi korban. Bagaimana kondisi mereka, Pak? Kondisi bisa bicara, sadar, namun karena kaget, panik, ya saya pikir trauma sehingga mereka perlu dirawat secara intensif. Seberapa parah luka bakar yang mereka derita? Saya pikir lebih kurang 60% bahagian kiri kanan tubuh mereka, tapi lebih banyak karena kaget ya, karena kaget. Namun tim medis terus berupaya untuk melakukan perawatan secara sungguh-sungguh. Ya, memang saat ini ketiga korban tersebut sudah dilarikan ke unit gawat darurat di Rumah Sakit Afarina Taham. Dan di mana posisi mereka, Pak, pada saat mereka terkena awan panas? Apakah dalam zona bahaya atau zona aman? Oh iya, mereka hasil laporan tim Alfa yang dibentuk oleh BNPB. Tim Alfa itu 10 orang, 6 unsur TNI Angkatan Darat, 2 dari Polres, polisi, 1 unsur dari Dinas PU Kabupaten Karo, 1 dari Dinas Pertanian. Mereka membantu mengevakuasi korban. Ternyata mereka berada di titik yang sangat rawan, yakni di Desa Sukameriah, yang sejak erupsi pertama itu sudah direkomendasi tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Betul, kami juga tadi melihat sendiri bagaimana warga di Sukameriah dan juga di Guru Kinayar berlarian menghindari dari awan panas. Nah, begitu banyak warga yang berada dalam zona bahaya yang kemudian kembali ke ladang mereka. Apakah nantinya bagaimana cara menertibkan mereka agar tidak ada lagi korban luka maupun juga korban jiwa? Oh iya, kita akan melakukan patroli. Tentu dalam hal ini nanti kita minta dari tim yang sudah ditunjuk oleh BNPB untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tidak terulang hal-hal yang sama. Seperti apa, Pak? Apakah mungkin nantinya pintu masuk ke desa mereka ditutup misalnya? Saya pikir ya itu sudah protap kita sejak awal, sejak 3 bulan terakhir itu masing-masing pintu masuk dipasang spanduk sosialisasi dengan bahasa Karo. Kita menggunakan kearifan lokal karena memang itu efektif yang kita pantau selama ini agar masyarakat bisa terhindar dari korban bencana. Oke, berarti korban langsung yang terkena awan panas adalah korban luka, bukan korban meninggal. Apakah ada informasi mengenai korban meninggal yang masih berada di zona bahaya misalnya? Sampai hari ini belum ada. Dan kita terus pantau, tim Alfa terus memonitor tidak saja di titik pengungsian tapi di daerah yang terlarang. Kita berharap kepada masyarakat untuk mematuhi himbauan-himbauan yang kita lakukan karena memang keselamatan paling mahal dan itu tolong untuk dipatuhi oleh semua warga kita. Oke, desa yang paling rawan adalah Desa Berkerah, Desa Simacem, dan juga Desa Sukameriah. Dan ini warga masih sering balik di sana. Apakah mungkin dengan radius yang ada sekarang kurang besar, Pak? Apakah ada perpanjangan radius mungkin? Mengingat tadi kami pergi ke Desa Payung, di sana 6 km, tapi abu vulkanik begitu tebal. Oh iya, kalau bicara abu itu ke Medan juga sampai, ke Langkat juga sampai. Itu tergantung kemana arah angin. Ya, jadi kepada arah angin. Jadi radius masih tetap 5 km zona bahaya. Oke, bagaimana dengan rencana pemulangan dari warga di 4 kecamatan ini, Pak? Apakah tertunda dengan adanya abu yang begitu tebal saat ini? Ya, kita tetap berkomitmen mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi. Sampai hari ini radius yang direkomendasi untuk tidak dimasuki oleh masyarakat adalah radius 5 kilo.
Berarti apakah rencana pemulangan dari desa yang berada di luar zona bahaya ditunda? Kita evaluasi. Kita akan berikan pertimbangan kepada pimpinan apa langkah-langkah yang terbaik untuk itu. Oke, apa informasi terakhir dari PVMBG Pak mengenai aktivitas gunung? Apakah dengan erupsi yang tadi terjadi yang cukup besar dinyatakan sebagai peningkatan kembali dari aktivitas gunung? Ya, saya pikir salah satu karakter Sinabung ya susah diprediksi itu sejak awal. Makanya kita sebagai aparat di daerah setiap hari itu sering berkoordinasi dengan pusat vulkanologi.